Jemaat Tuhan, kami menyapa jemaat Tuhan lagi dan kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan atas kita semua. Shalom, selamat hari baru, selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di hari yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan merenungkan pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42 dari Kisah Para Rasul. Izinkan saya untuk membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teks ini di dalam runtutan rangkaian kisah tentang Pentakosta. Setelah khotbah Petrus, banyak orang yang meresponi Roh Kudus bekerja, pertobatan terjadi, dan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-41, jumlah yang berkumpul memberikan hidup kepada Tuhan pada waktu itu ada 3.000 jiwa. Luar biasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pada waktu itu, membawa pertobatan. Lalu kemudian yang menjadi corak dan ciri kehidupan yang diwarnai dengan pertobatan pada waktu itu adalah kehidupan yang diwarnai dengan ketekunan. Izinkan saya memulai sesi renungan yang baru dengan tema pilar-pilar iman Kristen. Di sini dijelaskan bagaimana iman Kristen mula-mula pada waktu itu punya tiang, punya pilar yang menopang keyakinan mereka, iman mereka di tengah-tengah keguncangan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ketidakpastian karena mereka menjadi komunitas baru. Mereka menjadi sempalan dari Yudaisme. Mereka memiliki tantangan dan berbagai macam ancaman. Nanti kita bisa teruskan bagaimana mereka menghadapi aniaya dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan orang percaya mula-mula pada waktu itu kuat, kokoh karena ada pilar, ada penopang, ada tiang yang menopang iman mereka. Sebelum kita membahas tentang tiangnya apa, pilarnya apa, izinkan saya hari ini membahas tentang fondasinya. Pilar-pilar itu, tiang-tiang itu didirikan menancap kuat di dalam sebuah fondasi yang disebut seperti dalam firman Tuhan katakan ketekunan. Dikatakan di sana mereka bertekun. Mereka punya ketekunan. Ketekunan di dalam apa? Ketekunan di dalam 4 hal kunci, yaitu pengajaran para rasul, di dalam persekutuan, di dalam fellowship, dan di dalam doa. Itu adalah dasarnya, fondasi dari 4 pilar yang disebutkan di sana. Yang menarik adalah kata bertekun di sana menjadi satu-satunya kata kerja yang dipakai secara penuh di dalam ayat yang ke-42. Kata ketekunan sendiri dari bahasa Yunani pros kater trontes. Kata ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah pros yang artinya ke arah atau menghadap, khususnya ke depan, di depan. Lalu kemudian karterontes berarti gigih, bertahan, tetap terus-menerus melakukan. Jadi kata ketekunan di sini berarti orang yang terus melakukan dengan gigih, dengan terus-menerus berjuang menghadap kepada tujuan, menghadap kepada goal, menghadap kepada fokusnya. Gambarnya seperti seorang pelari maraton yang berlari 42 km. Sekalipun terengah-engah, sekalipun kakinya sakit, pegal, sekalipun dadanya sesak, tapi terus-menerus memandang ke garis akhir dengan terus berjuang dengan gigih. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Kekristenan akan kuat di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, di dalam fellowship, di dalam doa, kalau ada ketekunan di sana. Jadikan prinsip ini sebagai prinsip kita di dalam membangun iman kita, memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengawali hari ini dan juga kita nanti akan melanjutkan perenungan kita di kesempatan berikutnya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk terus-menerus bertekun di dalam Tuhan, setia,
gigih, berjuang, tidak mudah menyerah di dalam panggilan kami, sekalipun sulit dan tidak mudah. Berkati jemaat Tuhan yang hari ini memulai harinya dengan segala aktivitas dan tanggung jawabnya. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.